Malam yang terlalu sunyi di desaku. Namaku Bayu. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan tua bernama Hutan Wonosari. Desa kami tidak besar, tapi juga tidak terlalu sepi. Orang-orang hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan hampir setiap malam terdengar suara jangkrik yang menemani udara yang sejuk. Sejak kecil aku selalu merasa desaku adalah tempat paling tenang di dunia. Setiap pagi, para petani berangkat ke sawah. Anak-anak bersepeda menuju sekolah kecil di ujung jalan. Dan saat senja tiba, warga biasanya berkumpul di warung kopi milik Pak Darno. Tidak ada yang aneh. Setidaknya, begitu yang kupikirkan dulu. Aku bekerja sebagai penjaga gudang hasil panen milik koperasi desa. Pekerjaan itu tidak terlalu berat, tapi membuatku sering pulang agak malam. Gudang itu berada di pinggir desa, dekat jalan tanah yang menuju hutan. Karena itulah aku sering menjadi salah satu orang tebayuhir yang masih berada di luar rumah ketika malam semakin larut. Biasanya aku berjalan pulang sambil menikmati udara malam yang dingin. Lampu-lampu rumah warga terlihat redup dari kejauhan, dan langit desa kami dipenuhi bintang. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Hutan Wonosari. Hutan itu sudah ada bahkan sebelum kakekku lahir. Pohon-pohon di sana tinggi dan rapat, membuat bagian dalamnya hampir selalu terlihat gelap, bahkan saat siang hari. Sejak kecil orang-orang desa sering mengingatkan kami untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Kalau tidak ada urusan penting, jangan ke sana saat malam, kata ibuku dulu. Aku tidak pernah benar-benar menanyakan alasannya. Di desa, ada beberapa hal yang memang tidak perlu terlalu dipertanyakan. Namun beberapa bulan aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya hal kecil. Beberapa malam ketika aku berjalan pulang dari gudang, aku merasa seperti melihat cahaya samar di dalam hutan. Cahaya itu tidak terlalu terang, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti sejenak dan menatap ke arah pepohonan. Kupikir mungkin hanya lampu senter milik pemburu atau orang yang mencari kayu. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Cahaya itu selalu muncul hampir tengah malam, dan selalu di tempat yang sama. Suatu malam aku sempat bertanya pada Pak Darno di warung kopi. "Pak, ada orang yang sering masuk hutan malam-malamnya?" tanyaku. Pak Darno yang sedang menuang kopi berhenti sejenak. Wajahnya terlihat seperti berpikir. "Hutan?" katanya pelan. "Iya, Pak. Saya beberapa kali lihat ada cahaya di sana." Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk kopinya perlahan. Kemudian ia berkata dengan nada yang aneh. "Kalau lihat sesuatu dari arah hutan, lebih baik tidak usah terlalu dipikirkan." Jawaban itu membuatku semakin penasaran. "Kenapa, Pak?" tanyaku lagi. Pak Darno tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa seperti menyembunyikan sesuatu. "Tidak semua hal perlu dicari tahu, Bayu." Setelah itu ia mengganti topik pembicaraan. Aku mencoba melupakan percakapan itu, tapi kenyataannya aku justru semakin sering memperhatikan hutan setiap kali pulang malam. Dan benar saja, cahaya itu kembali muncul beberapa kali. Kadang seperti nyala obor kecil. Hal itu membuatku mulai berpikir macam-macam. Suatu malam aku bahkan mencoba berdiri lebih lama di pinggir jalan, memperhatikan hutan itu dari kejauhan. Udara terasa sangat sunyi. Lalu, dari dalam hutan aku merasa seperti mendengar suara lirih. Bukan suara binatang. Lebih seperti suara orang-orang berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi suara itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku langsung melangkah cepat pulang malam itu. Sejak saat itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kenapa ada orang di hutan tengah malam? Apa yang mereka lakukan di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku setiap malam. Sampai akhirnya suatu malam terjadi sesuatu yang membuat rasa penasaranku berubah menjadi keputusan nekat. Malam itu aku pulang dari gudang lebih lambat dari biasanya. Langit sangat gelap karena bulan tertutup awan. Ketika aku melewati jalan menuju rumah,
mataku kembali tertarik pada arah yang sama. Hutan Wonosari. Dan seperti malam-malam sebelumnya, cahaya itu muncul lagi. Namun kali ini jumlahnya lebih dari satu. Aku menghitung dengan pelan. 1, 2, 3. Seperti ada beberapa orang yang membawa cahaya dan bergebayu perlahan masuk lebih dalam ke hutan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang selama ini kutahan tiba-tiba terasa terlalu besar untuk diabaikan. Aku berdiri cukup lama di pinggir jalan, menatap cahaya-cahaya itu yang perlahan masuk lebih dalam ke hutan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang selama ini kutahan tiba-tiba terasa terlalu besar untuk diabaikan. Aku berdiri cukup lama di pinggir jalan, menatap cahaya-cahaya itu yang semakin jauh masuk ke dalam pepohonan. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam hutan itu setiap tengah malam? Aku tahu seharusnya aku pulang saja seperti biasa. Tapi malam itu, aku membuat keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mematikan senter kecil yang kubawa. Lalu perlahan melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, aku hanya ingin melihat sedikit saja, lalu pulang. Namun aku sama sekali tidak tahu bahwa langkah kecilku malam itu akan membawaku pada rahasia paling gelap yang pernah tersembunyi di desaku. Dan aku juga tidak tahu bahwa sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Langkah kakiku perlahan memasuki jalan setapak menuju hutan Wonosari. Tanah di jalur itu terasa lembab. Aku berjalan sangat hati-hati. Cahaya-cahaya kecil yang kulihat dari kejauhan kadang terlihat jelas, kadang menghilang di balik batang-batang besar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama ini aku hanya melihat hutan itu dari luar. Malam ini untuk pertama kalinya aku benar-benar masuk ke dalamnya saat tengah malam. Udara di dalam hutan terasa jauh lebih dingin. Pepohonan tinggi membuat langit hampir tidak terlihat. Hanya sedikit cahaya dari luar yang menembus sela-sela daun. Aku terus berjalan pelan. Beberapa menit kemudian, aku mulai bisa mendengar sesuatu. Suara langkah orang. Banyak orang. Mereka berjalan bersama-sama menuju bagian hutan yang lebih dalam. Aku bersembunyi di balik pohon besar ketika mereka berhenti sebentar di sebuah tikungan kecil di jalan setapak. Dari tempatku berdiri, aku akhirnya bisa melihat mereka dengan lebih jelas. Ada sekitar 5 atau 6 orang. Mereka membawa lampu kecil dan obor. Cahaya dari obor itu membuat bayangan mereka terlihat panjang di tanah. Yang membuatku terkejut bukan jumlah mereka, tapi aku mengenali beberapa wajah di antara mereka. Salah satunya adalah Pak Lurah. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pak Lurah dikenal sebagai orang yang sangat dihormati di desa. Ia selalu terlihat ramah dan bijaksana ketika berbicara dengan warga. Tapi malam ini, ia berjalan di tengah hutan bersama beberapa orang lain, membawa obor seperti sedang menuju suatu tempat yang sangat penting. Di belakangnya aku juga melihat seseorang yang sepertinya Pak Darno, pemilik warung kopi. Aku menahan napas. Tiba-tiba percakapan kami di warung beberapa hari lalu kembali teringat di kepalaku. Kalau lihat sesuatu dari arah hutan, lebih baik tidak usah terlalu dipikirkan. Sekarang aku mulai mengerti kenapa ia berkata seperti itu. Aku kembali mengintip dari balik pohon. Orang-orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini langkah mereka lebih pelan, seolah-olah mereka tidak ingin membuat suara. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Rasa penasaran dalam diriku semakin besar. Beberapa menit kemudian, jalan setapak mulai berubah. Tanahnya menjadi lebih datar, dan pepohonan di sekitarnya membentuk semacam lingkaran alami. Di tengah area itu terdapat tanah lapang kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Orang-orang yang kuikuti berhenti di sana. Aku segera bersembunyi di balik semak besar agar tidak terlihat. Dari tempatku bersembunyi,
Aku bisa melihat mereka dengan cukup jelas. Mereka menaruh obor-obor di beberapa titik di sekitar tanah lapang itu. Cahaya dari obor membuat area tersebut menjadi sedikit terang, meskipun bayangan pepohonan tetap terlihat gelap di sekelilingnya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Semua orang yang ada di sana berdiri melingkar. Mereka tidak berbicara keras. Hanya terdengar bisikan-bisikan pelan yang tidak bisa kupahami. Suasana di tempat itu terasa sangat berbeda dari desa yang biasanya tenang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang sedang mereka tunggu. Aku mencoba melihat lebih jelas ke tengah lingkaran itu. Di sana ada sebuah batu besar yang permukaannya rata, seperti meja alami dari alam. Di atas batu itu diletakkan beberapa benda. Dari kejauhan aku hanya bisa melihat bentuknya samar-samar, seperti mangkuk kecil, dan beberapa benda lain yang tidak bisa kukenali. Pak Lurah kemudian melangkah ke depan, berdiri di dekat batu besar itu. Semua orang langsung menjadi sangat diam. Angin malam bertiup pelan melewati dedaunan di atas kami. Suasana hutan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Lalu Pak Lurah mulai berbicara. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar sampai ke tempatku bersembunyi. Seperti yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun, katanya pelan. Ritual ini menjaga keseimbangan dan kemakmuran desa kita. Aku merasakan tenggorokanku menjadi kering. Ritual? Apa maksudnya? Pak Lurah melanjutkan. Selama aturan dijaga, semuanya akan tetap baik. Beberapa orang di sekelilingnya mengangguk pelan. Aku semakin bingung. Desa kami memang terlihat lebih makmur dibanding desa lain di sekitar. Hasil panen selalu baik, dan hampir tidak pernah ada masalah besar. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa semua itu mungkin berkaitan dengan sesuatu seperti ini. Tiba-tiba salah satu orang bertanya pelan, "Apakah semuanya sudah siap?" Pak Lurah mengangguk. "Sudah." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Kemudian Pak Lurah menatap ke arah hutan yang lebih gelap di belakang mereka. "Sekarang, kita hanya menunggu." Aku mengerutkan kening. Menunggu apa? Angin malam kembali bertiup. Obor-obor kecil bergoyang pelan. Beberapa orang terlihat seperti menahan napas. Lalu seseorang berkata dengan suara hampir berbisik, "Semoga kali ini berjalan lancar, seperti yang sebelumnya." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat perasaanku tidak nyaman. Aku mulai berpikir untuk pergi dari sana. Mungkin aku sudah melihat terlalu banyak. Namun tepat saat aku hendak mundur perlahan, aku mendengar satu kalimat yang membuatku membeku di tempat. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya?" Jantungku terasa seperti berhenti berdetak sesak. Tumbal? Aku menahan napas, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Lalu Pak Lurah menjawab dengan suara tenang, "Kita akan segera mengetahuinya malam ini." Tubuhku terasa dingin. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi satu hal mulai terasa jelas di pikiranku. Apapun ritual yang mereka lakukan di hutan ini, tidak sesederhana yang kubayangkan. Dan tanpa kusadari, aku sudah berada terlalu dekat dengan rahasia yang seharusnya tidak pernah kulihat. Semua orang di lingkaran itu terlihat menunggu sesuatu. Pak Lurah kemudian mengambil sebuah mangkuk kecil dari atas batu besar. Ia memandang orang-orang di sekelilingnya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Seperti biasanya, nama akan dipilih malam ini." Dadaku terasa semakin sesak. Aku tidak mengerti sepenuhnya apa maksudnya, tetapi kata, nama, dan tumbal yang tadi kudengar membuat pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan yang menakutkan. Salah satu orang mendekat dan menyerahkan sebuah kertas kecil. Pak Lurah membukanya perlahan. Semua orang menunduk dengan wajah tegang. Aku bahkan bisa mendengar suara napasku sendiri. Lalu Pak Lurah membaca isi kertas itu. Namun sebelum aku bisa mendengar nama yang disebutkan, tiba-tiba ranting kecil di bawah kakiku patah dengan suara keras.
Siapa di sana? Seseorang langsung menoleh ke arah tempatku bersembunyi. Jantungku terasa seperti melonjak sampai ke tenggorokan. Aku langsung menahan napas dan menundukkan tubuh serendah mungkin di balik semak. Beberapa orang mulai menoleh ke arahku. Jika mereka melangkah beberapa langkah lagi, mereka pasti akan melihatku. Sepertinya ada sesuatu di sana, kata salah satu dari mereka dengan suara curiga. Langkah kaki mulai mendekat. Aku merapatkan tubuhku ke tanah. Dalam hati aku hanya berharap satu hal, jangan sampai mereka menemukanku. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara burung malam terbang dari dahan pohon. Beberapa daun jatuh berdesir. Orang yang tadi berjalan ke arahku berhenti. Mungkin cuma hewan hutan, katanya. Pak Lurah yang berdiri di dekat batu besar menatap sebentar ke arah semak-semak, lalu berkata dengan nada tenang. Tidak perlu khawatir. Kita lanjutkan saja. Orang-orang itu akhirnya kembali ke lingkaran mereka. Aku menghela napas perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Tapi sekarang aku benar-benar sadar satu hal. Aku berada di tempat yang sangat berbahaya. Namun rasa penasaranku masih belum hilang. Aku kembali mengintip sedikit dari balik daun. Pak Lurah masih memegang kertas yang tadi dibuka. Semua orang kembali menunggu. Nama yang terpilih malam ini, kata Pak Lurah pelan. Aku menajamkan pendengaran. Namun sebelum ia melanjutkan, seseorang di lingkaran itu berkata, pastikan tidak ada orang luar yang mengetahui ritual ini. Pak Lurah mengangguk. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang tahu, jawabnya. Kalimat itu membuat tubuhku merinding. Artinya, aku adalah satu-satunya orang yang menyaksikan ini tanpa mereka sadari. Tiba-tiba angin malam berhembus lebih kuat. Obor-obor kecil bergoyang dan membuat bayangan panjang di tanah. Suasana terasa semakin tegang. Aku mencoba mengingat semua wajah yang kulihat di sana. Pak Lurah, Pak Darno, dan beberapa warga lain yang kukenal. Orang-orang yang selama ini terlihat biasa saja, ternyata melakukan sesuatu yang sangat rahasia di tengah hutan. Lalu Pak Lurah akhirnya kembali berbicara. Nama yang dipilih. Aku menahan napas. Namun tepat saat itu, salah satu orang yang berdiri di belakang tiba-tiba berkata pelan. Pak, kita tidak punya banyak waktu. Lebih baik ritual ini diselesaikan sebelum tengah malam lewat. Pak Lurah menutup kembali kertas itu. Kita akan menyelesaikannya, katanya. Namun entah kenapa, setelah itu mereka tidak langsung menyebut nama tersebut. Sebaliknya, mereka mulai mematikan beberapa obor dan bersiap meninggalkan tempat itu. Aku bingung. Apa ritualnya sudah selesai? Atau mereka hanya menunda sesuatu? Satu persatu mereka berjalan meninggalkan tanah lapang itu, kembali menuju jalan setapak yang mengarah keluar hutan. Aku tetap bersembunyi sampai langkah kaki mereka benar-benar menjam. Hutan kembali menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin dan serangga malam yang terdengar. Perlahan aku berdiri dari tempat persembunyianku. Kakiku terasa sedikit gemetar. Aku melangkah pelan menuju batu besar di tengah tanah lapang. Cahaya obor yang masih menyala membuat area itu terlihat sama. Di atas batu itu masih ada beberapa benda kecil. Dan kertas yang tadi dibuka Pak Lurah masih tertinggal di sana. Aku menelan ludah. Perlahan aku mengambil kertas itu. Tanganku sedikit bergetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada satu tulisan. Sebuah nama. Namun saat aku membaca nama itu, tubuhku langsung terasa dingin. Karena nama yang tertulis di sana adalah nama seseorang yang sangat kukenal. Dan orang itu tinggal hanya beberapa rumah dari tempatku. Nama yang tidak seharusnya ada di kertas itu. Dan orang itu tinggal hanya beberapa rumah dari tempatku. Aku berdiri terpaku di tengah tanah lapang itu. Mataku terus menatap tulisan di kertas kecil yang kupegang. Nama itu terasa begitu akrab. Dimas. Tetanggaku sejak kecil. Dimas adalah orang yang ceria. Ia sering membantu warga desa memperbaiki pagar atau mengangkat hasil panen.
Banyak orang menyukainya karena sifatnya yang ramah. Aku tidak bisa membayangkan kenapa namanya ada di kertas itu. Apalagi setelah mendengar kata tumbal tadi. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang membuat perasaanku semakin tidak tenang. Aku melipat kembali kertas itu dengan cepat. Suara angin di hutan tiba-tiba terasa lebih keras dari sebelumnya. Entah kenapa aku merasa seperti sedang diawasi. Aku segera menjauh dari batu besar itu. Langkah kakiku cepat menyusuri jalan setapak menuju keluar hutan. Daun-daun kering berdesir setiap kali kakiku menyentuh tanah. Jantungku masih berdetak sangat cepat. Yang ada di pikiranku sekarang hanya satu hal. Aku harus memberitahu Dimas. Jika benar ritual itu memilih seseorang sebagai tumbal, maka Dimas berada dalam bahaya. Beberapa menit kemudian aku akhirnya sampai di pinggir hutan. Lampu-lampu rumah desa terlihat dari kejauhan. Biasanya pemandangan itu membuatku merasa tenang. Namun malam ini rasanya berbeda. Aku berjalan cepat menuju rumah. Sepanjang perjalanan pikiranku terus memutar kejadian tadi. Pak Lurah, Pak Darno, lingkaran obor, dan kertas dengan nama Dimas. Semua terasa seperti mimpi yang aneh. Namun kertas yang masih kusimpan di saku membuktikan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Sesampainya di rumah, aku langsung menutup pintu dengan pelan. Rumah terasa sangat sunyi. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Tanganku masih memegang kertas itu. "Kenapa Dimas?" gumamku pelan. Aku menatap keluar jendela menuju arah rumah tetanggaku. Lampu rumah Dimas masih menyala redup. Ia mungkin masih terjaga. Perasaanku menjadi semakin gelisah. Jika orang-orang itu benar-benar berniat melakukan sesuatu padanya, maka waktuku tidak banyak. Aku berdiri dari kursi. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket tipis dan berjalan keluar rumah. Malam sudah sangat larut. Namun aku tidak peduli. Aku harus memastikan sesuatu. Aku harus berbicara dengan Dimas sekarang juga. Aku berjalan cepat menuju rumahnya yang hanya beberapa langkah dari rumahku. Ketika sampai di depan pagar kecilnya, aku berhenti sejenak. Lampu ruang tamunya masih menyala. Aku mengetuk pintu pelan. "Dim, ini aku, Bayu." Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Beberapa detik kemudian pintu terbuka perlahan. Dimas berdiri di sana dengan wajah bingung. "Bayu, kenapa malam-malam begini?" tanyanya. Aku menatapnya dengan serius. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Dim, aku baru saja melihat sesuatu di hutan." Dimas mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menatapnya dalam-dalam. Lalu dengan suara hampir berbisik aku berkata, "Aku melihat sebuah ritual, dan namamu ada di sana." Wajah Dimas langsung berubah. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah beberapa orang berjalan di jalan desa. Aku dan Dimas saling menatap. Karena arah langkah itu datangnya dari jalan menuju hutan. Lanjut, orang-orang yang pulang dari hutan. Karena arah langkah itu datangnya dari jalan menuju hutan. Aku dan Dimas langsung terdiam. Suara langkah itu semakin jelas. Seperti beberapa orang sedang berjalan pelan melewati jalan tanah di depan rumah-rumah warga. Lampu di ruang tamu Dimas masih menyala, membuat bayangan kami terlihat samar di jendela. "Siapa itu?" bisik Dimas. Aku menggeleng pelan. Dengan hati-hati aku mendekat ke jendela dan sedikit membuka tirainya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku melihat beberapa sosok berjalan melewati ujung gang. Aku langsung mengenali salah satunya. Pak Lurah. Di belakangnya ada beberapa orang lain, termasuk Pak Darno. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, seolah-olah baru saja pulang dari suatu tempat yang sangat penting. Dimas ikut mengintip dari sampingku. "Bukannya itu Pak Lurah?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Dan mereka baru saja dari hutan?" bisikku.
Dimas menatapku dengan wajah bingung. Bayu, sebenarnya apa yang kamu lihat tadi? Aku menarik napas panjang. Kemudian aku mengeluarkan kertas yang tadi kuambil dari batu di tengah hutan. Ini, kataku sambil menyerahkannya. Dimas membuka lipatan kertas itu perlahan. Begitu membaca namanya sendiri, wajahnya langsung pucat. Apa ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku menemukannya di tempat mereka berkumpul, jawabku. Tempat apa? Semacam tanah lapang di tengah hutan, mereka berdiri melingkar di sana. Dimas menatapku dengan tatapan tidak percaya. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku juga mendengar mereka bicara tentang ritual dan tentang tumbal. Dimas langsung duduk di kursi dekat pintu. Beberapa detik ia hanya diam, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar dan kuceritakan. Ini pasti cuma salah paham, katanya akhirnya. Namun suaranya tidak terdengar yakin. Aku duduk di kursi di depannya. Dim, aku melihat semuanya sendiri. Ia menatap kertas itu lagi. Angin malam bertiup pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Dimas berkata pelan, "Kalau ini benar, kenapa namaku yang ada di situ?" Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Justru pertanyaan itu juga terus berputar di kepalaku. Kenapa Dimas? Kenapa bukan orang lain? Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara pintu pagar seseorang dibuka. Aku dan Dimas langsung saling menatap. Sepertinya mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, bisik Dimas. Aku mengangguk. Namun perasaanku masih belum tenang. Dim, menurutku kita harus berhati-hati mulai sekarang. Dimas berdiri dan berjalan ke jendela lagi, melihat ke arah jalan desa yang sudah kembali sepi. Kalau mereka benar-benar melakukan ritual seperti yang kamu bilang, katanya pelan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Jika orang-orang itu benar-benar memilih seseorang sebagai tumbal, maka Dimas berada dalam bahaya. Beberapa saat kami hanya diam. Kemudian Dimas berkata dengan nada serius, "Bayu, kamu satu-satunya orang yang melihat ini." Aku mengangguk. Dan sekarang kamu juga tahu. Ia menatapku dalam-dalam. Berarti kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di hutan itu. Aku sedikit terkejut. Kamu tidak takut? Dimas tersenyum tipis. Takut? Tentu saja. Ia memegang kertas itu lagi. Tapi kalau kita hanya diam, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku berpikir sejenak. Iya benar. Jika semua ini dibiarkan, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Akhirnya aku mengangguk pelan. Baiklah, kataku. Kita cari tahu bersama. Dimas menghela napas panjang. Besok kita mulai dari satu hal, katanya. Apa itu? Ia menatap ke arah hutan yang terlihat gelap dari jendela. Kita harus tahu sejak kapan ritual itu dilakukan. Aku ikut memandang ke arah yang sama. Hutan Wonosari tampak sunyi seperti biasa. Namun sekarang aku tahu, di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tidak pernah diceritakan siapapun. Dan aku juga mulai menyadari satu hal yang membuatku semakin gelisah. Jika ritual itu benar-benar sudah dilakukan selama bertahun-tahun, mungkin Dimas bukan orang pertama yang namanya pernah ditulis di kertas seperti itu. Pikiran itu terus menggangguku sepanjang malam. Aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan lingkaran obor di tengah hutan kembali muncul di kepalaku. Keesokan paginya, desa terlihat seperti biasa. Orang-orang berjalan ke sawah. Anak-anak berangkat ke sekolah. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang aneh terjadi semalam. Namun bagiku, semuanya terasa berbeda. Aku bertemu Dimas di warung kecil dekat jalan utama. Ia terlihat lebih serius dari biasanya. Bayu, katanya pelan, kita harus mulai mencari tahu hari ini. Aku mengangguk. Dari siapa? Dimas berpikir sebentar.
Ada satu orang yang mungkin tahu sesuatu. Siapa? Embah Sastro. Nama itu membuatku langsung mengerti. Embah Sastro adalah orang tertua di desa kami. Ia tinggal di rumah kecil dekat sawah. Banyak orang percaya bahwa ia tahu banyak cerita lama tentang desa ini. Kami berjalan menuju rumahnya. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman obat. Embah Sastro sedang duduk di kursi bambu ketika kami datang. Ia menatap kami dengan mata yang tajam meskipun usianya sudah sangat tua. "Pagi, Embah," kata Dimas. Embah Sastro tersenyum tipis. "Jarang sekali kalian datang bersama seperti ini." Aku dan Dimas saling menatap sebentar. Lalu Dimas berkata pelan, "Embah, kami ingin bertanya tentang hutan Wonosari." Senyum Embah Sastro perlahan menghilang. Ia menatap kami cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kalian bertanya tentang hutan itu?" Aku memberanikan diri menjawab, "Karena kami melihat sesuatu di sana tadi malam." Embah Sastro tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang ke arah hutan yang terlihat dari kejauhan. Setelah beberapa saat ia berkata dengan suara pelan, "Seharusnya kalian tidak ikut campur dengan urusan itu." Kalimat itu membuat kami semakin yakin. Ia tahu sesuatu. Dimas duduk lebih dekat. "Embah, tolong beritahu kami yang sebenarnya," katanya. Embah Sastro menghela napas panjang. "Desa ini dulu tidak seperti sekarang," katanya perlahan. "Bertahun-tahun lalu panen sering gagal. Banyak warga kesulitan hidup." Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. "Lalu suatu hari," lanjutnya, "beberapa orang desa pergi ke hutan untuk mencari jalan keluar." Dimas menelan ludah. "Jalan keluar seperti apa?" Embah Sastro menatap kami satu persatu. "Mereka melakukan perjanjian." Udara terasa semakin dingin. "Perjanjian?" tanyaku. Embah Sastro mengangguk pelan. "Sejak saat itu desa ini selalu makmur. Panen berhasil. Kehidupan menjadi lebih mudah." Aku mulai mengerti arah cerita ini. Namun setiap perjanjian selalu memiliki syarat. Dimas langsung memegang kursi dengan erat. "Dan syaratnya?" tanyanya. Embah Sastro tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Setiap beberapa waktu, mereka harus mengadakan ritual di hutan." Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dan ritual itu memilih seseorang. Dimas menatap Embah Sastro dengan wajah tegang. "Embah, apakah orang itu disebut Tumbal?" Embah Sastro perlahan menutup matanya. "Beberapa orang menyebutnya begitu." Aku dan Dimas terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan Embah Sastro. Semua yang kami lihat di hutan tadi malam tiba-tiba terasa lebih masuk akal, sekaligus lebih menakutkan. Dimas akhirnya berkata pelan, "Embah, kalau seseorang sudah dipilih, apa yang terjadi padanya?" Embah Sastro memandangnya dengan wajah serius. "Biasanya orang itu akan pergi dari desa." "Pergi?" "Ya, entah pindah atau menghilang begitu saja." Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu memang ada beberapa orang desa yang tiba-tiba pindah tanpa banyak penjelasan. Saat itu aku tidak pernah memikirkannya lebih jauh. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Dimas mengeluarkan kertas dari sakunya. "Embah, kalau begitu, bagaimana dengan ini?" Ia menyerahkan kertas itu. Embah Sastro membuka lipatannya perlahan. Begitu melihat tulisan di sana, wajahnya langsung berubah. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang dalam. "Kalian menemukan ini di hutan?" Aku mengangguk. Embah Sastro terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kalau namamu sudah tertulis di sana, berarti mereka sudah membuat keputusan." Tubuh Dimas langsung menegang. "Apakah masih ada cara untuk menghentikannya?" tanyanya. Embah Sastro menatap ke arah hutan lagi. "Sulit," katanya. "Tapi bukan berarti tidak mungkin."
Kalimat itu membuatku dan Dimas langsung saling menatap. "Apa maksud Mbah?" tanyaku. Mbah Sastro berdiri perlahan dari kursinya dan mengambil sebuah kotak kecil yang sudah terlihat sangat tua. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya ada kertas kuno yang penuh tulisan tangan. "Ini catatan lama tentang ritual itu," kata Mbah Sastro. Aku dan Dimas mendekat. Jika seseorang ingin menghentikan ritual, ia harus melakukannya saat ritual berikutnya berlangsung. Dimas langsung berkata, "Berarti kita harus kembali ke hutan?" Mbah Sastro mengangguk. "Namun kalian harus berhati-hati." Aku menelan ludah. "Kenapa, Mbah?" Mbah Sastro menatap kami dengan serius. "Karena jika orang-orang desa tahu kalian mencoba menghentikan ritual itu, mereka tidak akan tinggal diam." Suasana tiba-tiba terasa sangat berat. Dimas memegang kertas dengan namanya sekali lagi. Kemudian ia menatapku. "Bayu, kita tidak punya pilihan." Aku tahu ia benar. Jika kami tidak melakukan sesuatu, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Akhirnya aku mengangguk. "Baik," kataku pelan. "Kita kembali ke hutan." Namun jauh di dalam hatiku, aku juga mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Jika ritual itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, maka orang-orang yang akan kami hadapi di hutan nanti adalah orang-orang yang selama ini kami kenal sebagai tetangga sendiri. Pikiran itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Desa terlihat seperti biasa. Pak Lurah masih menyapa warga dengan ramah, Pak Darno masih melayani orang-orang di warung kopi, dan para petani tetap bekerja di sawah. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun sekarang aku tahu, ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kehidupan desa yang tenang ini. Malam itu aku dan Dimas bertemu lagi di rumahnya. Di meja kecil antara kami tergeletak kertas dengan namanya. "Menurut Mbah Sastro, ritual berikutnya akan dilakukan beberapa hari lagi," kata Dimas. Aku mengangguk. "Artinya kita punya sedikit waktu untuk mempersiapkan diri." Dimas terlihat berpikir keras. "Kita harus tahu persis apa yang mereka lakukan di sana," katanya. "Dan bagaimana cara menghentikannya." Kami akhirnya memutuskan satu hal. Pada malam ritual berikutnya, kami akan kembali ke tanah lapang di tengah hutan Wonosari. Namun kali ini bukan hanya untuk melihat. Kami akan mencoba menghentikan ritual itu. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Langit malam terlihat gelap tanpa bulan. Aku dan Dimas berjalan perlahan menuju hutan seperti beberapa malam sebelumnya. Dari kejauhan kami sudah bisa melihat cahaya obor di antara pepohonan. Ritual itu benar-benar sedang berlangsung. Kami bersembunyi di balik semak dekat tanah lapang. Orang-orang desa kembali berdiri melingkar. Pak Lurah berdiri di tengah, di dekat batu besar yang sama seperti sebelumnya. "Ini saatnya," bisik Dimas. "Rencananya sederhana. Kami akan keluar dari persembunyian dan mencoba menghentikan ritual itu sebelum selesai." Dengan napas dalam, kami melangkah keluar dari balik semak. "Berhenti!" seru Dimas. Semua orang langsung menoleh. Wajah mereka terlihat terkejut. "Dimas," kata Pak Lurah. Suasana langsung menjadi tegang. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya salah satu warga. Dimas berdiri tegak. "Kami tahu tentang ritual ini," katanya. Beberapa orang langsung saling menatap. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi Pak Lurah. Ia tidak terlihat marah. Sebaliknya, ia terlihat sedih. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini," katanya pelan. Namun sebelum kami sempat berkata apa-apa lagi, rencana kami gagal. Aku dan Dimas berdiri di tengah lingkaran orang-orang desa. Tidak ada yang berteriak atau marah. Namun suasana terasa sangat berat. Pak Lurah akhirnya melangkah mendekati kami. "Kalian sudah mengetahui terlalu banyak," katanya. Dimas menggenggam tangannya dengan tegang. "Kalau ritual ini memang membawa kebaikan untuk desa, kenapa harus ada tumbal?" tanyanya. Pak Lurah menunduk sejenak. "Tidak semua keputusan mudah,"
jawabnya pelan. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah benar orang yang dipilih akan menjadi tumbal? Tanyaku. Pak Lurah menggeleng. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Aku dan Dimas saling menatap bingung. Orang yang dipilih sebenarnya harus meninggalkan desa, kata Pak Lurah. Jika ia tetap tinggal, keseimbangan yang dijanjikan dalam perjanjian itu akan terganggu. Aku mencoba memahami kata-katanya. Jadi semua orang yang dulu menghilang, sebenarnya dipaksa pergi? Pak Lurah tidak menjawab. Namun wajahnya sudah memberikan jawaban. Dimas mengepalkan tangannya. Berarti kalian ingin aku pergi dari desa ini? Pak Lurah menatapnya dengan serius. Jika tidak, desa ini bisa kehilangan semua yang kita miliki. Kalimat itu membuat suasana menjadi sangat sunyi. Dimas berdiri diam beberapa saat. Aku tahu ia sedang berpikir keras. Akhirnya ia berkata pelan. Jadi hanya ada dua pilihan. Pak Lurah mengangguk. Kamu pergi, atau ritual ini tidak akan pernah selesai. Dimas menatapku. Di matanya aku melihat kebingungan dan kesedihan. Desa ini adalah rumahnya sejak kecil. Semua kenangan hidupnya ada di sini. Namun sekarang ia harus memilih antara tetap tinggal atau menyelamatkan desa. Aku ingin mengatakan sesuatu. Namun aku juga tahu keputusan ini bukan milikku. Akhirnya Dimas menarik napas panjang. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Jika memang hanya itu caranya, aku yang akan menghentikan semuanya. Aku menatapnya dengan terkejut. Apa maksudmu, Dim? Namun sebelum ia menjawab, ia melangkah maju ke tengah lingkaran obor. Dan di saat itu aku menyadari, Dimas telah membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya. Ia berdiri di depan Pak Lurah dengan wajah tenang. Jika perjanjian ini hanya bisa dihentikan oleh seseorang yang berani menentangnya, maka biarkan aku yang melakukannya, katanya. Beberapa warga terlihat gelisah. Pak Lurah menatapnya lama. Kamu tidak mengerti risikonya, katanya. Namun Dimas menggeleng. Aku justru mulai mengerti. Ia menatap semua orang di sekelilingnya. Desa ini makmur karena kerja keras warganya, bukan karena perjanjian yang membuat orang harus pergi. Kalimat itu membuat beberapa warga mulai saling berbisik. Aku bisa melihat keraguan di wajah mereka. Pak Lurah akhirnya menghela napas panjang. Mungkin sudah waktunya kita memikirkan cara lain, katanya. Suasana menjadi sangat sunyi. Kemudian satu persatu warga mulai memadamkan obor mereka. Ritual yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu akhirnya dihentikan malam itu. Aku menatap Dimas dengan lega. Namun di dalam hatiku aku tahu, perjalanan kami belum benar-benar selesai. Karena setelah ritual itu dihentikan, desa kami harus belajar hidup tanpa rahasia itu untuk pertama kalinya. Ritual yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu akhirnya dihentikan malam itu. Satu persatu obor dipadamkan. Tanah lapang di tengah hutan kembali gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang perlahan muncul di balik awan. Aku masih berdiri di samping Dimas. Jantungku masih berdetak cepat setelah semua yang terjadi. Beberapa warga terlihat saling berbicara dengan suara pelan. Seolah-olah mereka sendiri belum percaya bahwa ritual yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun benar-benar dihentikan begitu saja. Pak Lurah menatap ke arah hutan yang gelap. Mungkin kita terlalu lama percaya bahwa desa ini hanya bisa selamat dengan cara itu, katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Dimas kemudian berkata dengan suara tenang. Desa ini kuat karena warganya saling membantu. Bukan karena perjanjian yang membuat orang harus pergi. Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Aku bisa melihat sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya ritual yang berhenti, tapi juga cara orang-orang desa memandang masa depan mereka. Pak Lurah berjalan di depan dengan kami semua berjalan keluar dari hutan bersama-sama. Untuk pertama kalinya, perjalanan keluar dari hutan Wonosari terasa berbeda.
Tidak ada lagi suasana rahasia. Tidak ada lagi bisikan-bisikan. Wajah yang terlihat lebih ringan. Ketika kami sampai di pinggir desa, ia berhenti dan menatap semua warga. Mulai sekarang, katanya, tidak akan ada lagi ritual seperti ini. Beberapa orang terlihat ragu. Namun sebagian besar warga tampak lega. Dimas menatapku dan tersenyum kecil. Setidaknya kamu tidak perlu pergi dari desa ini. Dimas mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar lega. Hari-hari berikutnya terasa aneh sekaligus menenangkan. Tidak ada lagi orang yang pergi dari desa secara tiba-tiba. Tidak ada lagi perjalanan rahasia menuju hutan di tengah malam. Pak Lurah bahkan mengadakan pertemuan warga di balai desa. Ia menjelaskan bahwa ritual lama tidak akan pernah dilakukan lagi. Sebagian warga terlihat terkejut. Namun banyak juga yang tampak lega. Desa kami mulai berubah sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai percaya bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan, melainkan oleh kerja keras dan kebersamaan. Desa kami mulai berubah sedikit demi sedikit. Namun setiap kali aku melewati jalan menuju hutan Wonosari, aku selalu teringat malam ketika aku menyelinap ke sana. Jika malam itu aku tidak mengikuti cahaya obor, mungkin rahasia itu akan tetap tersembunyi. Aku pernah bertanya pada Dimas tentang hal itu. Apakah kamu menyesal malam itu? Tanyaku. Dimas menggeleng. Tidak, katanya. Karena kalau kita tidak mengetahui kebenarannya, desa ini mungkin akan terus hidup dalam ketakutan. Aku menatap ke arah hutan yang berdiri sunyi seperti biasa. Sekarang hutan itu hanya terlihat seperti hutan biasa. Tidak ada lagi cahaya misterius. Tidak ada lagi ritual. Namun kenangan malam itu akan selalu tersimpan dalam ingatanku.